Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita niat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Semoga anak-anak semua MTSN UTBS diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, terutama dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI. Untuk kelas 7 ini diampu oleh insya Allah saya sendiri, Solihuddin, dan Bapak Siril Wafa. Kita ke materi, yaitu nanti yang kita pelajari dalam pelajaran SKI sejarah ini adalah yang bab pertama, kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Ini nanti kelas 7 adalah yang bab pertama, kearifan Nabi, kebijaksanaan Nabi dalam berdakwah di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu kita memahami sejarah Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ini tema-tema yang akan kita kaji nanti dalam sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua yaitu memahami misi dakwah Nabi SAW, yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Seperti firman-Nya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu visi memahami misi. Apa sih misinya dakwah Nabi? Yaitu rahmatan lil alamin, alam semesta dirahmati. Yang ketiga, memahami pola dakwah Nabi, pola bagaimana polanya, strategi beliau dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Yang keempat, menganalisis pola dakwah Nabi SAW di Makkah dan di Madinah. Kita lanjutkan, yaitu materi. Materinya kondisi ekonomi masyarakat Makkah sebelum Islam. Bagaimana kondisi masyarakat penduduk kota Mekah sebelum datangnya agama Islam, yaitu bangsa Arab memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan, jual beli. Masyarakat Arab itu mayoritas banyak yang jual beli, pertanian, bertani, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab, terutama di suku Badui. Ini yang penduduk desa ini ada banyak yang berternak, yaitu memelihara apa itu, domba, onta, itu untuk sumber kehidupan mereka. Penduduk Arab berpindah-pindah dalam rangka menggiring ternaknya ke daerah dari musim penghujan atau musim kemarau. Kalau musim kemarau pindah ke daerah tempat yang sering musim hujan, yang sejuk. Mereka mengkonsumsi daging, banyak yang makanan sehariannya daging. Makanya orang sana yang muda-muda nanti kalau sudah menginjak dewasa banyak yang gemuk-gemuk, banyak makan daging dan susu dari ternaknya. Ada yang suka minum susu onta.
serta mereka membuat pakaian dan dari bulu domba, dan hemnya suka membuat pakaian dari bulu domba. Ini kalau di buku ada di buku paket, ini dipelajari, nanti bisa browsing atau download SKI kelas 7 kurikulum K13. Nanti di situ ada materi sejarah pra-Islam, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka dibagi dua, yaitu pra-Islam datang dari penduduk kota, itu Al-Hadarah, penduduk kota atau Al-Hadarah yang tinggal di perkotaan. Para pedagang dan kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria. Ini kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Terus yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari bersesa mengembala ke tempat-tempat yang di kota. Ini kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Selain itu, di Jazirah Arab ada beberapa kerajaan yang pernah ada. Satu, kerajaan Kindah, yaitu tahun 480 sebelum Masehi sampai 529. Itu kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab, yang di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Kabilah itu suku, kesukuan. Kedua, kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban. Kedua kerajaan ini hidup satu zaman dengan kerajaan Kindah. Ketiga, kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qotban. Kerajaan Sabak juga meliputi Hadramaut yang ada di Yaman. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini terkenal disebabkan karena dua hal, yaitu kerajaan adanya Ratu Bilqis, dan Ratu Bilqis, kisah ratu dengan Nabi Sulaiman yang disebutkan dalam surat An-Naml, Ratu Bilqis. Yang kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Ini kerajaan Sabak sebelum Islam ada di Arab, itu sudah ada kerajaan Sabak. Terus yang keempat, kerajaan Himyar. Dicatat supaya yang belum punya buku bisa merangkum. Yang keempat, kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Sabak dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja yang memberi gelar kepada Tababi'ah. Sabak dan Himyar meninggalkan peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan dari dua kerajaan tersebut. Terus ada penduduk Romawi. Terus pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Terus yang ketujuh, kerajaan Hira. Kerajaan Hira abad 111 Masehi. Ini poin-poinnya saja, nanti bisa disimak di SKI buku paket kelas 7. Yang kedelapan, kerajaan Ghassan. Yang kesembilan, Hijaz. Yaitu negeri Arab. Hijaz berbeda dengan negeri Arab lain. Hijaz belum pernah dijajah, belum pernah diduduki oleh negara asing. Ini Hijaz. Selanjutnya, ini kondisi kota Makkah, Madinah atau Yasrib. Sebutan nama Madinah itu Yasrib. Padang pasir, kendaraan zaman dahulu adalah onta. Perjalanan naiki onta. Ini visi dakwah Nabi Muhammad, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Sebutkan dalam Al-Quran surat
Imran ayat ke-159. Misi dakwah Nabi Muhammad sebagai kedamaian dan kesejahteraan, yaitu Nabi dakwahnya ada dua. Yang pertama yaitu sirri, dakwah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, yaitu beliau mendakwahi kerabatnya dahulu didakwahi, terus orang-orang terdekat beliau. Setelah banyak yang mengikut, terus ada perintah untuk dakwah secara terang-terangan, itu yaitu jahar. Ini pola dakwah Nabi di Makkah dan di Madinah. Pola dakwah Nabi menggunakan sirriyah, sirri itu rahasia. Ini kita wajib mengetahui apa itu sirah nabawiyah. Anak-anakku semua yang sudah mempelajari tarikh di madrasah diniyah bisa dibuka kembali kitabnya Tarikh Nabi, sejarah perjalanan Nabi. Beliau itu siapa? Nabi lahir di mana? Di dakwahnya siapa? Ayahnya, ibunya? Itu kalian harus tetap ingat, karena itu kewajiban kita sebagai orang Islam mengingat nabinya, tahu profil sang nabi. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirri selama 3 tahun. Pertama-tama beliau menawarkan Islam kepada orang terdekat, terus keluarga besar beliau, suku Quraisy. Nabi itu lahir pada suku Quraisy serta sahabat-sahabat karib beliau, supaya diajak memeluk agama Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam dinamakan as-sabiqunal awwalun, yaitu as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang masuk Islam. Ini dakwah beliau di Makkah secara sirri. Dan dakwah yang kedua, pola dakwah Nabi jariyah, yaitu terang-terangan. Beliau Nabi mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib. Beliau Nabi itu keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib bin Abdi Manaf, seperti yang di syairnya Habib Syekh Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya. Masih hafal? Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itu syair sedikit mungkin bisa diingat-ingat kembali. Kalau ada syairnya lagi dari guru kita Kanjeng dalam bahasa Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isnin tanggal 12 wulan Maulud tahun Ababil, wulan Maulud tahun Ababil. Ibune Siti Aminah, ramane Sayyid Abdullah, karwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Izin Zainab, Siti Sofiyah, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah. Itu nasab beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit itu supaya bisa diingat-ingat dan dipelajari profil dakwah Nabi dan visi misi dakwah Nabi dan kondisi bangsa Arab pada saat dakwah Nabi terjadi di sana.
Ini dalilnya dakwah Nabi berdakwah supaya terang-terangan. Fasta bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kita tahu bahwa segala ucapan, perbuatan, perintah dan larangan yang keluar dari Nabi itu semua adalah in huwa illa wahyu yuha, sebagai wahyu. Nabi, sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu harus kita ingat-ingat, beliau mempunyai sifat jujur, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, jadi tidak ada yang disembunyikan, tabligh, fatonah, cerdas. Ini cerdas, sang Nabi ya tidak bodoh, cerdas. Kita sebagai pelajar harus cerdas, cerdas mengatur waktu, mengatur tugas mana yang harus didahulukan, tugas sekolah maupun tugas dari orang tua, sama-sama wajibnya. Kita harus bisa memplanning supaya tidak ketinggalan, walaupun daring kita bisa tetap belajar dan bisa mengetahui sejarah-sejarah Islam. Demikian materi SKI bisa sampaikan pada pagi hari ini, semoga bisa mengambil hikmah apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.